Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Communication in English class ya, with me Dimas Winnie SPD. And now I will explain about preparing presentation ya. So let's check it out ya. Jadi sekarang ini saya akan menjelaskan tentang materi menyiapkan presentasi, So how to preparing presentation? A good presentation has a clear structure. Jadi presentasi yang bagus itu adalah mempunyai struktur yang jelas ya. Kemudian encourage independent thinking. Jadi mendorong pemikiran yang mandiri. Kemudian uses clear explanation. Ini yang paling penting ya, menggunakan penjelasan yang jelas. Is delivering with enthusiasm. Jadi menyampaikannya dengan penuh antusias ya. Itu adalah presentasi yang bagus, Kemudian strukturnya apa sih? Your presentation should have a beginning, a middle, and an end ya. Jadi presentasi itu harus ada awalnya, kemudian tengahnya atau isinya, kemudian akhirnya. Itu wajib ya. Jadi pertama awal pendahuluan, kemudian tengah dan akhir. In beginning, tell your audience what are you going to say. Jadi dalam pendahuluan itu beritahu peserta yang hadir itu apa yang akan kamu bicarakan. Ya, jadi beritahu dulu apa yang akan kamu bicarakan ya. Kemudian in the middle, say it. Nah, dalam middle atau pertengahan itu kamu bicarakan mengenai pembahasan tadi ya, yang akan kamu bicarakan. Nah, kamu jelaskan, jabarkan dari A sampai Z. Kemudian N, tell them what you said. Jadi dalam akhir itu katakan apa yang telah kamu bahas tadi. Jadi seperti conclusion itu ya, kesimpulan. Nah, begitu. Plan your presentation. Jadi ini sangat penting ya untuk merencanakan presentasi kamu. Yang pertama itu yang penting itu choose your topic ya, pilih topiknya apa. Kemudian second, plan your presentation outline. Jadi harus merencanakan ya, garis besar presentasi kamu itu bagaimana. Kemudian build the talk from your outline ya. Jadi bangun pembicaraan dari garis besar tersebut ya, dari kerangka tersebut kamu kembangkan. Choose your delivery method. Jadi yang terakhir itu pilih ya metode penyampaiannya seperti apa, pilih. Nah, delivery methods itu banyak jenisnya ya. Metode penyampaiannya itu banyak jenisnya. Contohnya, first is video ya, menggunakan video. Kemudian second is PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. Kemudian overhead projector atau proyektor atas. Kemudian handouts ya, printan seperti itu, catatan atau printan. Kemudian whiteboard ya, whiteboard itu untuk menulis. Kemudian know your audience. Ini juga penting ya, harus mengetahui siapa sih peserta yang akan hadir. It is important that your talk is geared to the knowledge level of your audience. Jadi itu sangat penting ya berbicara ya, dan pasti mengetahui ya kemampuan atau pengetahuan, level ke pengetahuan si peserta tersebut. Itu harus kamu tahu sebagai presentator ya, sebagai melakukan presentasi. Jadi harus tahu ya level pengetahuan si pesertanya. Terus research your audience to avoid going over their head or boring them. Jadi jangan sampai ya si peserta tersebut boring atau kita berbicara di luar nalar si peserta, begitu ya. Dan do not talk down to your audience. Jadi jangan merendahkan peserta yang hadir ya, jangan sampai kamu merasa lebih pintar dari mereka. Jadi jangan sampai kamu merendahkan si peserta ya. Kemudian timing. Know the time constraints for your presentation and leave time for question. Jadi kamu harus bisa mengatur waktu ya ketika kamu presentasi, dan sisihkan atau tinggalkan beberapa menit atau waktu untuk sesi tanya jawab ya, atau pertanyaan. A typical audience has an attention span of around 20 minutes. So get important points in early. Jadi beberapa tipe dari peserta yang hadir itu biasanya ya
perhatian itu ketika sekitar 20 menit ya. Mereka bisa memperhatikan kita itu sekitar 20 menit. Biasanya kalau sudah 25 menit ke atas, mereka sudah pikirannya kemana-mana. Nah, jadi maka dari itu ya, poin-poin yang penting itu harus kita dahulukan. Nah, itu ya. Kemudian, next, adding interest ya. Use humor when appropriate to add sparkle to your talk ya. Demonstration also add interest. Jadi, gunakan humor ketika itu cocok ya untuk menambahkan suasana yang berkilauan ya, biar nggak boring begitu. Demonstration also add interest. Jadi, demonstrasi juga bisa menambahkan interest, misalkan menggunakan alat-alat ya. Jadi, membuat si audiens itu tertarik ya mendengarkan presentasi kita. If you are using a whiteboard or overhead projector ya, different colored pens will help to add emphasis. Jadi, jika kamu menggunakan whiteboard ya presentasinya, nah, menggunakan pulpen atau spidol untuk menulisnya itu bila perlu mempunyai warna yang berbeda-beda ya untuk menambah untuk membantu ya penekanan ya begitu. Kemudian one last point ya, once your presentation is ready, the last thing you must is practice and practice again. Jadi kalau presentasi kamu sudah ini ya sudah siap, yang paling utama kamu lakukan yaitu latihan dan latihan, begitu ya. You are now ready to face your audience and deliver an interesting and informative presentation. Jadi, kalau kamu sudah latihan dan yakin, berarti kamu sudah siap untuk menghadapi peserta yang akan hadir nanti dan untuk menyampaikan ya presentasi yang menarik dan informatif. Nah, begitu. Nah, itu adalah cara-cara ya atau plan atau rencana bagaimana sih melakukan presentasi yang baik gitu. Oke guys, I think that's enough for my explanation ya. And I hope all of you are understand about what I explain. Okay. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.